Ketua PBNU persilahkan kedubes Inggris kibar bendera LGBT. Gus Umar, astagfirullah Pak Yahya. Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya beri komentar singkat soal penggibaran bendera pelangi yang sebagai simbol LGBT di Kedutaan Besar Kedubes Inggris di Jakarta. Kedubes Inggris menggibarkan bendera LGBT untuk memperingati Hari Anti-Homofobia pada 18 Mei 2022. Menurut Gus Yahya, hal tersebut bukanlah urusan organisasi PBNU. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak niku. Saya tidak peduli dia kiai opo habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicedai, didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi. Justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Ini bagaimana ulama itu berani? Mau ulama, mau umarok, mau orang awam. Kalau keliru nggak usah diikuti, selesai. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tergantung amplop biro. Tadi Maulid ini bangkit. Malu kali Kanjeng Nabi ngisi-ngisi jenengan ngaku umat Rasulullah, tapi kalau jenengan setiap saat membuat sakit hati Nabi Muhammad. Jangan ngaku umat Rasulullah kalau setiap saat anda ini cuma mencoreng nama Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Selain Islam tidak ada yang benar. Kami orang Islam mengatakan bahwa agama hanya satu, Islam. Lain agama bukan agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan rumah, dalam urusan negara, dalam urusan tetangga, kita wajib bertoleransi. Kalau kepada tetangga yang non muslim, kita wajib bekerja sama mereka. Seandainya mereka miskin tidak bisa makan, wajib kita bantu. Dosa nek orang ngewangi wong kafir. Tetangga kita yang kafir lapar kudu diwangi, ora didongake mati. Kafir tak dongake mati, dosa malah. Itu toleransi boleh. Tapi kalau toleransi ngisi neng gereja, ke pastor kon ngisi neng masjid Jumatan sisan. Pastor yang bernama Muhammad Ali enek ngono. Lho ndak apa-apa, semua agama sama. Kok kita iki saka wong ulama-ulama sing uteke rusak, campur getu-getu dan begitu. Ini di toko neng banyu ki bocor halus. Suwi nek rusak wong-wong kaya ngono ketoke kaya ulama tapi merusak bangsa. Makanya titip-titip ten pondok-pondok yang bagus. Tempat Kiai Bolkin ini Masya Allah. Dan di sini ada pondok-pondok banyak luar biasa di Gresik. Semua pondok-pondok yang di Gresik insya Allah bagus. Yang penting ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang pilih. Semua orang muslim mukmin itu tidak semuanya baik. Dikatakan Habib Ali min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Wong mukmin sing apik itu adalah mukmin yang betul-betul mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa tasywiq. Apa geringging di sini? Seperti apa? Tasywiq itu kerinduan dengan Rasulullah. Ki mukmin sing khusus, sing umum ya sing ngono-ngono kuwi. Ya kita tidak mendoakan mereka masuk neraka, tidak. Cuman saya heran. Zaman biyen kok ora nek kaya ngono ki aman malahan. Tidak ada orang rusak-rusak. Zaman sekarang kakean gaya toleransi. Nggak bisa. Ya, untuk misalnya nggak setuju dengan cara ini atau cara itu hak masing-masing. Tetapi harus sepakat dulu, nggak bisa. Orang kafir dipimpin memimpin di daerah orang muslim, nggak bisa. Nggak boleh. Kalau boleh harus setuju Israel menguasai Palestina. Selesai. Ntar lagi kalau misalnya Saudi dikuasai sama Amerika harus setuju dong.
Ini apa-apaan ini? Apa perlunya gitu loh? Nah, karena itu nggak usah kita bicara dengan mendengarkan bicaranya orang yang membela dirinya menyalahkan orang lain. Anda ndak ikut siapa-siapa, Anda ngikuti dengan orang yang benar, bukan orang yang salah. Kelas. Nggak benar itu nggak benar. Itu saya kira ndak perlu panjang lebar itu. Nah, nggak perlu pakai bawa kitab kok, nggak perlu bukaan kitab. Ini bukan bahtul masail, tapi ini ba'tul masyakil. Ini membuat muskilah tambahan, tambah buat ruwet, tambah buat fitnah di antara umat Islam. Bukan kalau bahtul masail itu membahas masalah untuk carikan solusi biar tidak bentur-benturan umat Islam. Ini tambah bentur-benturkan. Nggak ada perlunya itu semuanya. Laginya siapa yang berhak untuk berfatwa itu? Siapa? Nggak tepat. Gila. Yang berhak untuk berfatwa ya ulama yang bagus. Kalau enggak jadi mugolid aja. Loh, alhamdulillah kita ini orang-orang NU ini punya Kiai Ma'ruf Amin yang mewakili ulama yang ada di Indonesia, yang sampai akhirnya dengan ilmunya dan didukung dengan yang lainnya menyatakan adalah haram. Selesai. Lah kok ono sing nom-nom sok luwe pinter gitu loh. Berfatwa yang lainnya. Ini anak kurang ajar sudah. Ketua PBNU persilahkan Kedubes Inggris kibar bendera LGBT. Gus Umar, astagfirullah Pak Yahya. Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya beri komentar singkat soal pengibaran bendera pelangi yang sebagai simbol LGBT di Kedutaan Besar Kedubes Inggris di Jakarta. Kedubes Inggris mengibarkan bendera LGBT untuk memperingati Hari Anti-Homofobia pada 18 Mei 2022. Menurut Gus Yahya, hal tersebut bukanlah urusan organisasi PBNU. Silakan urusan mereka, bukan urusan kita, ucap Gus Yahya usai mengisi sambutan Konbes NU 2022 di Jakarta pada Jumat 20 Mei 2022. Tokoh Nahdlatul Ulama NU Umar Hasibuan atau disapa Gus Umar mengomentari pernyataan Gus Yahya atas pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris melalui akun Twitter pribadinya. Gus Umar mengaku terkejut dengan sikap Gus Yahya yang hanya membiarkan Kedubes Inggris untuk mengibarkan bendera LGBT. Astagfirullah Pak Yahya, ucap Gus Umar Hasibuan dikutip melalui @Umar Chelsea pada Minggu 22 Mei 2022. Gus Umar mempertanyakan jika semua kedubes yang ada di Indonesia